Halo teman-teman pecinta film gratisan. Kali ini saya akan merangkum film dari negeri gingseng yang berjudul Quick tahun 2011. Film ini menceritakan seorang tukang antar paket menggunakan motor BMW yang super cepat, tapi dia terjebak dalam paket yang berisi bom. Yuk langsung saja ke ceritanya, check it out. Awal cerita film ini ditampilkan sebuah geng motor yang sedang konvoi. Ketua geng itu adalah Han Ki-soo, sedang membawa cewek yang diikuti Chun Sim yang sedang menangis karena Han adalah pacarnya. Detektif Seo, polisi yang patroli malam itu, mengejar geng motor itu. Namun yang ia tangkap adalah Kim Joo, polisi yang ngefans sama Chun Sim. Han yang menerobos lampu merah yang diikuti Chun Sim mengakibatkan terjadinya kecelakaan parah di tempat itu. Chun Sim yang jatuh di tempat kecelakaan langsung disusul Han. Adegan berpindah di sebuah kantor pengiriman paket. Ada seorang pelanggan ingin mengirim sebuah paket dalam waktu 20 menit. Petugas itu pun mengirim Han untuk antar paket itu. Di jalan Han bikin masalah dengan polisi, namun polisi itu tak dapat mengejar Han. Han pun tiba di tempat tujuan paket itu dan langsung memberikan paket kepada penerima. Setelah Han mau keluar, ia pun segera mau pergi dan langsung memakai helmnya. Tiba-tiba sebuah bom meledak dari dalam gedung. Polisi pun langsung menyelidiki kasus ini. Di lain hari, Hans ada pelanggan untuk mengantar ke sebuah konser yang akan segera dimulai. Saat Han pergi ke dalam gedung, seorang telah menaruh paket bom dan helm sebagai kuncinya. Han pun mau balik karena tak ada orang yang pesan paket. Tiba-tiba Chun Sim datang dan langsung naik ke motor. Han pun kaget karena yang naik adalah Chun Sim, mantan pacarnya. Karena Han membawa helm cuma satu, Chun Sim meminta helm itu dan langsung memakainya. Tiba-tiba ada yang aneh. Han pun berhenti karena ada telepon masuk. Orang di telepon itu mengatakan kalau helm itu terpasang bom, dan jika kalau dilepaskan, helm itu akan meledak. Han tak percaya dan dianggap temannya yang iseng. Tapi setelah ditunjukkan sebuah helm yang meledak, Han dan Chun Sim percaya dan harus menuruti semua perintah penelpon itu. Penelpon itu bernama Jeong. Jeong pun memberitahu helm itu tak boleh lepas dengan Han. Jika melebihi jarak 10 meter, maka helm itu akan meledak. Lalu Jeong menyuruh Han untuk mengirim sebuah paket yang ada di motornya untuk seseorang. Chun Sim yang sudah ada jadwal konser harus ke tempat konser itu. Akhirnya Chun Sim datang ke konser dengan menggunakan helm. Saat Chun Sim mau keluar, dia langsung dibawa oleh kru dari kejaran fans dan wartawan. Saat berada di mobil, Han harus mengejarnya dengan motor, sampai akhirnya Chun Sim nekat lompat dari mobilnya itu.
Sampailah mereka pada tempat tujuan paket itu. Di sana ada sekelompok mafia dan bosnya. Namun bos itu tidak mau dipanggil bos dan menyuruh anak buahnya panggil Tuan Kim. Han pun datang dan mencari bos Kim. Setelah paket diterima bos Kim, Jae-young memberitahu Han kalau itu bom yang akan meledak. Han dan Jun Sim pun lari dan meledaklah bom itu. Pada saat Han akan mengirim paket lagi, polisi mengejar mereka. Di sana ada juga polisi Kim Joo yang ngefans sama Jun Sim. Dia pun ikut mengejarnya. Han lari ke atas gedung, namun polisi telah mengepungnya. Waktu kurang 5 menit lagi dan bom itu akan segera meledak. Jae-young menelpon Han dan disuruh diam. Han pun menulis sebuah kata di kertas dan dikasihkan ke detektif Seo. Lalu mereka pergi untuk mengantar paket itu. Han pun lompat dari gedung sebelah ke gedung Kapal Harapan menggunakan motornya. Setelah sampai di gedung, bom itu pun langsung meledak. Han dan Jun Sim berhasil kabur. Polisi pun mulai berhasil mengungkap kasus ledakan ini. Han mendapat telepon lagi dan akan pergi ke sebuah tempat untuk beristirahat. Di sisi lain, polisi Kim Jo mengumpulkan anak buahnya untuk membantu menangkap Han. Keesokan harinya, Jae-young memberikan tugas lagi untuk pergi ke bandara dan mencari Aikawa. Han pun meminta satu permintaan pada penelpon itu agar dialah yang memakai helm itu. Jae-young pun menyetujuinya. Saat di perjalanan, polisi mengejarnya lagi. Tiba-tiba, truk yang membawa tabung, sopirnya mengantuk dan pintu belakang truk terbuka. Jatuhlah semua tabung itu dan terjadi kecelakaan panjang. Han pun lewat sebuah terowongan, tapi di ujung terowongan polisi memblokir jalan, dan dari arah berlawanan polisi juga mengepung Han. Han pun nekat lewat dinding terowongan itu. Sesampainya di bandara, Han pun menemukan Aikawa dan disuruh memancing ajudannya pergi menjauh dari mobil. Setelah ajudan kembali, Aikawa sudah tidak ada di mobilnya, dan yang ada justru bom, dan meledaklah bom itu. Ternyata Aikawa dibawa Jae-young ke suatu tempat dan badannya dipasangi bom. Lalu Jae-young meledakkan Aikawa dan mobilnya. Jae-young mulai menelpon Han Ki-soo lagi. Dia minta Han untuk pergi sendiri dan meninggalkan Jun Sim. Han pun menuruti perintah Jae-young.
Chun Sim yang ditinggal Han diculik oleh Jae-yong. Jae-yong memberitahu Han lewat foto yang dikirim ke jam tangannya. Jae-yong minta agar Han menyelesaikan ini di kereta api. Kereta itu menuju Seoul, dan jika kereta berhenti di tengah jalan, semua penumpang akan mati. Kereta pun mulai jalan, dan Chun Sim diborgol agar tak bisa pergi. Han terus mengejar kereta itu. Han pergi ke atas jembatan untuk bersiap meloncat ke kereta api dengan menggunakan motornya. Di dalam kereta, Chun Sim kesal dengan Jae-yong dan menggigitnya. Jae-yong pun marah dan mau menembak Chun Sim, tapi Han datang dan langsung menendang Jae-yong. Mereka pun saling baku hantam, dan Han hampir kalah. Jae-yong memberitahu Han kalau karena ulahnya pada hari kemerdekaan, Han konvoi dan membuat kecelakaan beruntun yang parah. Kecelakaan itu membuat keluarga Jae-yong meninggal dan matanya terluka parah. Pada saat Jae-yong mau melempar Han, Chun Sim menembak Jae-yong. Sebelum mati, Jae-yong mengaktifkan bom dan membuang remote-nya. Han pun menelpon detektif Seo dan memberitahu kalau tujuannya adalah meledakkan jembatan. Polisi Kim Jo pun langsung menuju jembatan itu. Karena kontrol kereta tak berfungsi, Han pun memisahkan gerbong penumpang dengan gerbongnya. Han mencoba memotong borgol Chun Sim dengan kunci Inggris, namun tak berhasil. Polisi Kim Jo pun sampai pada jembatan dan menemukan pemicu bomnya. Dia pun bergegas ambil tang dan menelpon Han. Ternyata Han tidak tahu kalau kunci borgolnya ada di saku Jae-yong. Polisi Kim Jo bingung dengan kabel mana yang harus dipotong. Saat dia bersin, ternyata dia memotong kabel yang salah dan membuat waktunya semakin cepat. Namun Han berhasil melepas rompi bom yang ada di tubuh Chun Sim. Setelah hampir meledak, Han mengajak Chun Sim melompat ke sungai. Polisi Kim Jo pun ikut loncat ke dalam sungai. Di dalam sungai, Han kejatuhan roda kereta dan mental ke kepala polisi Kim Jo. Tiba-tiba Han sudah di darat dengan tak sadarkan diri. Tapi semua orang ketakutan karena helm Han ada bom dan waktu peledakannya hampir habis. Di situ Chun Sim tetap tak mau pergi, malah melepaskan helm Han dan langsung melemparkannya. Helm itu jatuh di sebelah polisi Kim Jo, namun tak meledak. Semua orang pun ketawa bahagia. Tapi di sisi lain, seorang anak menemukan remote bom itu. Polisi Kim Jo mencoba memakai helm itu, namun tidak muat.
Akhirnya dia melemparkan helm itu, dan di waktu bersamaan anak-anak menekan tombol bom. Meledaklah bom itu. Selesai bro. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe ya. Terima kasih. Bye.